Salam sehat semuanya. Kami perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan membahas tentang spesifikasi kebutuhan pengembangan sistem web, yaitu data mahasiswa sistem informasi 19 atau disingkat sebagai DASI 19. Kami beranggotakan, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Patricia Persintaan Tutoti, kemudian Karen Gorginarini Tacho, dan yang ketiga yaitu Griselda Gabriela Jawata. Di bagian satu di sini yaitu identifikasi sistem. Dokumen ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem website atau yaitu di sini yang membahas tentang DASI 19. Kemudian dengan identifikasi berikut yaitu nama proyek, yaitu pembuatan aplikasi DASI 19 berbasis web. Kemudian nama produk DASI 19 dengan ID produk NK 11073. Kedua yaitu deskripsi sistem, yaitu SI sistem. Di sini adalah titik mulainya, yaitu mahasiswa, dosen, dan masyarakat pergi ke gedung fakultas atau masuk ke gedung fakultas. Kemudian mahasiswa, dosen, dan masyarakat mencari atau mengantri data mahasiswa. Kemudian mahasiswa, dosen, dan masyarakat dipanggil untuk mencari data mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa, dosen, dan masyarakat mencari dan menemukan data mahasiswa. Kemudian to be system di sini yaitu membuka browser, memasukkan halaman web DASI 19, menampilkan halaman utama web, dan fitur memasukkan pencarian mahasiswa di sini yaitu mencari data mahasiswa yang akan dicari. Yang kedua yaitu fitur menampilkan hasil pencarian mahasiswa, di sini menunjukkan data mahasiswa berdasarkan nama depan dan nama belakang dan captcha. Kemudian yang ketiga di sini yaitu fitur mengubah data, yaitu untuk admin mengubah data mahasiswa sistem informasi 19. Sini menutup browser. Sini mahasiswa atau masyarakat di sini masuk, kemudian menampilkan pencarian mahasiswa di SP19. Kemudian dengan output yaitu tampilan data mahasiswa sistem informasi 19. Jika sudah menemukan, kita bisa kembali keluar dan bisa langsung keluar dari browser. Jika ingin mencari ulang, yaitu kita bisa kembali dengan menampilkan pencarian data mahasiswa. Jika ingin pergi ke pengaturan, yaitu saat di tampilan pencarian mahasiswa sistem informasi 19, ada tampilan pengaturan di sini edit data mahasiswa sistem informasi 19. Kemudian ada juga rekap data mahasiswa sistem informasi 19. Setelah itu kita bisa kembali atau keluar, kemudian kita bisa langsung keluar dari browser. Yang ketiga yaitu arsitektur DASI online. Relasi dan proses-proses dalam website yang berjalan dijelaskan pada tahap ini. Di dalam aplikasi ini menjelaskan tentang hubungan antara stakeholders, web server, dan database server dengan segala proses yang akan dilalui, serta hasil output yang akan keluar. Ketika user merequest HTML, request ini akan dikirim ke web server dengan bantuan jaringan komputer, kemudian mengambil data dan menampilkan lagi ke stakeholders. Kira-kira seperti inilah gambar dari arsitektur website DASI kami. Yang keempat, ruang lingkup. Ruang lingkup dari perancangan website ini meliputi yang pertama, informasi yang dapat dikembangkan dikumpulkan melalui sistem website DASI. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang dibutuhkan oleh klien. Yang ketiga, definisikan sistem yang dibutuhkan sesuai dengan proses bisnis. Yang keempat, aplikasi interface dirancang. Yang kelima, menyediakan fitur-fitur antara user admin dan user visitor. Ya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan di bagian kebutuhan sistem aplikasi. Yang pertama itu kita akan mempelajari, memahami tentang kebutuhan fungsional dari website DASI 19, di mana kita mengetahui di sini ada input pencarian, hasil pencarian, dan input pencarian lagi sebagai prioritas mandatory. Dan juga ada rekap dan ubah data itu sebagai
prioritas opsional. Deskripsinya input pencarian itu untuk mencari pencarian data mahasiswa SI19 yang akan dicari, kemudian hasil pencarian itu untuk menampilkan hasil input yang dicari dari input sebelumnya, input pencarian tadi, kemudian ada upah data dan rekap data di mana memproses dan merampungkan data mahasiswa yang masih keliru dan diedit kembali untuk bisa dicari lagi apabila tidak ditemukan. Kemudian ada input pencarian lagi untuk memproses apabila terjadi pencarian di mana masih ada user yang ingin mencari tentang mahasiswa lain. Berikut ini ada UML use case-nya, bisa dilihat dari gambar seperti apa. Kemudian ada penjelasan tentang use case description, di mana dari use case yang pertama masuk website itu, admin dan user itu sebagai aktornya, di mana admin dan user masuk website dengan mencari di search engine nama website DASIS19. Kemudian normal course-nya, admin dan user membuka alamat URL web DASIS19, kemudian sistem dan menampilkan halaman utama pencarian. Post condition, admin dan user keluar web. Use case mencari data mahasiswa, yaitu aktornya di situ, admin dan user, dan juga user yang dimaksudkan ini adalah mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang masuk tanpa ID sebagai guest. Kemudian deskripsi di sini, admin dan user memasukkan nama depan dan nama belakang mahasiswa yang hendak dicari, serta memasukkan CAPTCHA. Normal course-nya, apabila admin dan user dapat menampilkan fitur pencarian mahasiswa SI19. Alternate course, apabila normal course tidak berjalan, admin dan user membatalkan pencarian data mahasiswa SI19. Precondition, admin dan user masuk web. Post condition, admin dan user menampilkan data mahasiswa SI19 yang dicari. Atau tidak, post condition-nya juga, admin dan user keluar web. Kemudian ada use case menampilkan data mahasiswa. Aktornya di sini admin dan user masih sama. Deskripsi, admin dan user dapat menampilkan data mahasiswa SI yang dicari. Normal course, yang pertama itu admin dan user dapat menampilkan fitur data-data mahasiswa SI19 dari sistem yang telah terdata. Yang kedua, admin dan course mencari kembali data mahasiswa lain. Alternate course itu apabila normal course yang kedua itu tidak berjalan sesuai kondisi, maka ada alternatifnya yaitu admin dan user tidak mencari data mahasiswa lain. Precondition, admin dan user memasukkan nama depan dan nama belakang mahasiswa yang hendak dicari serta CAPTCHA. Post condition, admin dan user keluar web. Kemudian ada use case mengedit data mahasiswa. Aktor di sini hanya admin, dan deskripsi di sini admin mengedit data mahasiswa yang masih keliru. Normal course, admin masuk pada website, admin membuka fitur pengaturan yang dikhususkan oleh admin, sistem menampilkan fitur pengaturan, admin mengubah data mahasiswa pada bagian fitur pengaturan, admin mengkonfirmasi jika ada perubahan, dan sistem menampilkan layanan yang telah berubah. Apabila kondisi 5 dan 6 tidak berjalan semestinya, maka ada alternate course, yaitu di mana admin tidak mengkonfirmasi jika ada perubahan, dan sistem tidak menampilkan layanan karena tidak ada perubahan. Post condition-nya adalah sistem menampilkan layanan yang telah berubah, dan admin keluar web. Use case merekap data. Aktornya masih admin mengkalkulasi, deskripsinya admin mengkalkulasi jumlah data mahasiswa SI19 dan merangkumnya. Admin dapat memilih fitur pengaturan. Yang kedua, normal course-nya admin menampilkan hasil rekap data mahasiswa SI19. Ketiga, admin dan yang ada pada sistem menampilkan rekap data mahasiswa SI19. Alternate course, apabila kondisi 2 dan 3 tidak berjalan semestinya, pegawai dan dosen membatalkan rekap data mahasiswa SI19, di mana admin itu bisa pegawai, bisa dosen. Kemudian sistem tidak bisa menampilkan rekap data mahasiswa SI19. Precondition itu dari admin mengedit data mahasiswa yang masih keliru. Post condition, admin melihat hasil perekapan data mahasiswa SI19 dan admin keluar website. Jika keluar website, aktornya bisa admin dan user. Deskripsi, admin dan user keluar dari website. Normal course, admin dan user keluar dari website. Alternate course, admin dan user masih mau mencari data mahasiswa lain. Precondition, admin dan user sudah selesai mencari data atau tidak jadi mencari data mahasiswa yang lain yang akan dicari. Post condition, browser atau desktop. Selanjutnya, untuk 5.4, kebutuhan antarmuka atau interface, dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sesuai dengan deskripsi yang telah tertera. Untuk request ID yang pertama, itu stakeholder dapat melihat fitur-fitur yang telah dibuat. Request ID yang kedua, sistem website DASIS19 online menampilkan informasi melalui fitur yang disediakan kepada stakeholder.
Dan yang terakhir 2.1, perangkat yang digunakan harus dapat membaca dan memproses informasi pada saat stakeholders memasukkan data. Untuk tampilan masuknya kira-kira seperti ini, di mana user akan mengetik nama depan, nama belakang, dan memasukkan captcha yang akan digenerate secara random. User akan mengetik nama depan mahasiswa yang akan dicari beserta dengan nama belakangnya. Kemudian user dapat menekan tombol search untuk mulai mencari di data mahasiswa. Tampilan keluar untuk admin, tampilannya tampak seperti ini, di mana akan muncul logo atau lambang DASI 19 dan akan muncul biodata dari mahasiswa yang dicari. Kemudian pada tampilan keluar untuk admin, ada opsi untuk ubah data, di mana hanya admin yang dapat mengakses ini untuk mengubah data mahasiswa. Kemudian jika ingin mencari lagi, bisa mengklik search again di sini untuk kembali ke tampilan awal dan memasukkan nama serta nama belakang mahasiswa kembali. Dan untuk user akan tampil seperti ini, sama seperti tampilan untuk admin tadi, hanya saja tidak ada opsi untuk ubah data, dan hanya terdapat opsi untuk search again. Kebutuhan basis data, di mana requirement ID pertama itu prioritasnya mandatory, deskripsinya sistem website dapat menyimpan data yang dimasukkan ke dalam database. Kemudian 1.1-nya, prioritas tetap mandatory, deskripsi sistem website harus memproses data yang dimasukkan oleh user dan admin. Kemudian requirement ID 2, prioritasnya mandatory juga, deskripsi sistem harus menyimpan pengeditan data mahasiswa yang dilakukan. Kemudian ada tabel objek dan kelas, di mana user, admin, dan DASI 19 itu merupakan suatu kelas. Berikut ini ada model struktur kelas diagram, di mana bisa kita lihat sendiri. Ini adalah model struktur kelas diagram. Di sini ada data SI19, mana dalam output data SI19 itu ada nama lengkap, NIM, TTL, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, sosial media, dan asal SMA. Kemudian di admin sendiri, admin itu register untuk bisa mencari, melihat data, mengubah data, dan merekap data. Sementara user hanya bisa register dan untuk mencari data dan melihat data saja. Kemudian di bawah ini ada sequence diagram dalam kebutuhan sistem DASI 19. Bisa dilihat di sini. Di sini ada beberapa parameter-parameter yang telah kami tentukan berdasarkan pengertian kami dan berdasarkan website yang akan kami rancang, yaitu admin dan user bisa memasukkan input data di interface input seperti bagaimana kita lihat di bagian antarmuka tadi, ada di bagian halaman awal, ada tempat memasukkan nama depan, nama belakang orang yang akan kita cari beserta dengan captcha. Kemudian hasil input itu akan dicari di database yang ada di dalam database DASI 19. Kemudian hasil keluaran input data itu akan keluar dari database apabila ada kecocokan data dari data yang akan dicari. Kemudian kita bisa lihat juga di interface output ada juga tampilan untuk kembali untuk pencarian lagi. Jadi sewaktu-waktu kita masih ingin menggunakan DASI 19 tapi kita tidak perlu untuk mengetikkan websitenya dari awal lagi. Jadi kita perlu menekan tombol yang ada seperti ada di interface tadi. Interface outputnya menekan tombol untuk kembali ke pencarian lagi, di mana akan menampilkan interface input atau halaman awal tempat menginputkan data tadi. Jadi kita misalnya mencari mahasiswa A, sebelumnya setelah kita mendapatkan data mahasiswa A, kita mendapatkan data mahasiswa setelah itu kita akan mencari data mahasiswa yang lainnya seperti mahasiswa B, kita bisa kembali lagi di halaman awal untuk mencari data mahasiswa B. Kemudian admin di sini mempunyai kontrol khusus di mana kontrol admin untuk mengubah database apabila sewaktu-waktu ada laporan atau ada masukan di mana ada mahasiswa yang mungkin saja belum terdaftar namanya sekalipun dia adalah anggota mahasiswa SI 19 tapi
namanya belum terdaftar di dalam situ, jadi bisa saja admin bisa merubah datanya ataupun ada kesalahan-kesalahan data, misalnya kesalahan tempat tanggal lahir dari salah satu mahasiswa, itu bisa dikontrol oleh admin untuk diubah database-nya. Jadi sewaktu-waktu jika misalnya tanggal lahirnya salah, kita bisa memasukkan input user ataupun admin yang telah mendapatkan admin, di mana admin yang telah mendapatkan laporan tentang mahasiswa yang terdapat kesalahan data, kemudian telah diperbaiki. Jadi user dan admin bisa menampilkan data yang valid dan yang lebih kredibel. Kemudian di bagian ERD atau di kepanjangannya yaitu Entity Relationship, Relational Relationship. Di sini ini adalah ERD-nya. Di sini ada 3 entitas yang kami gunakan, yaitu admin, user, dan DASI 19 yaitu sebagai objek. Di sini admin dan user dalam hubungannya itu menuliskan nama depan, nama belakang, dan captcha itu sama juga dengan admin. Kemudian outputnya di sini yaitu keluar nama lengkap, tempat tanggal lahir, NIM, jenis kelamin, nomor telepon, sosial media, asal SMA, dan alamat. Kemudian kamus data di sini itu tabel pada cari, itu field nama depan, nama belakang, dan captcha di sini. Itu menggunakan tipe data varchar. Tipe data varchar sendiri itu bisa tipe data karakter atau yang sering digunakan. Kemudian yang sebagai pemilik di sini yaitu nama depan dengan defaultnya yaitu null. Kemudian tabel DASI 19. Di sini field sebagai tipe data integer di sini yaitu NIM, dan nomor ponsel integer sendiri itu tipe data bilangan yaitu tipe data angka atau bilangan bulat. Kemudian sebagai tipe data varchar di sini yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, sosial media, dan asal SMA. Kemudian primary key di sini yaitu NIM, kemudian dan defaultnya di sini semuanya menggunakan null. Penutup. Demikianlah spesifikasi website pencarian biodata mahasiswa SI19 dengan nama DASI 19 ini dibuat. Pembuatan website ini membantu dan sebagai bahan acuan untuk dapat melanjutkan proyek pengembangan website online, sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Yang ketujuh, lampiran. 7.1 Executive Summary. Terkadang dengan menggunakan data secara manual, data biodata tersebut dapat rusak karena kertas yang telah lama digunakan atau karena terkena air. Untuk memecahkan masalah tersebut, kami membuat sebuah website online untuk mencari biodata mahasiswa khususnya pada SI19. Pembuatan biodata mahasiswa berbasis online ini kami buat agar memudahkan para dosen dan sesama mahasiswa yang ingin mengetahui tentang biodata mahasiswa secara spesifik. Mahasiswa akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan dosen juga akan lebih mudah untuk mengenal mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ferenpa. Terima kasih. Beralih di studi kelayakan finansial, ya kita bisa lihat dari sini kami mendapatkan ROI-nya itu 29,4,81% dan BEP-nya itu 4 tahun. Bisa dilihat dalam tabel cost estimation-nya seperti bagaimana, sehingga bisa mendapatkan ROI dan BEP seperti ini. Kemudian lanjut dalam sebelumnya sudah pernah ada di KAK. Jadi function point estimation TUFP itu mendapatkan 71 dari website kami DASI 19. PC-nya processing complexity itu mendapatkan 7 totalnya. TAFP atau total adjusted function point itu mendapatkan 0, adjusted
processing complexity atau PCA-nya itu 0,72 sehingga dikatakan sebagai simple system, dan total TAFP-nya itu 51,12. Line of code-nya itu kami menggunakan Java, jadi Java log itu 55. Jadi line of code-nya 71 dikalikan dengan 55, jadi 3.905 line of code. Estimating effort itu 5,4 in person month, dan estimating time itu 5,2 months.